Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini akan membuat tutorial bagaimana mengonlinekan atau menghosting file RDM atau rapor digital madrasah agar bisa diakses oleh guru di rumah masing-masing. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan kalian sudah memiliki file RDM yang di-download di laman rdm.kemenak.go.id. Jadi di sini, download. Jadi kalian harus download file versi hostingnya dulu di bagian bawah sini. Nah, di sini. Nah, setelah kalian download, maka filenya akan berbentuk seperti ini. Baik, langkah pertama, kalian harus login di cPanel kalian seperti ini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuat subdomain, ya. Subdomain, masuk di menu subdomain. Jadi misalnya di sini saya buat contoh RDM. Contoh RDM. Nah, seperti ini. Contoh RDM, kemudian klik create. Nah, setelah berhasil, kita klik go back. Nah, setelah itu kita masuk di menu cPanel di home. Kemudian masuk pada file manager. Bagian ini, file manager. Nah, kemudian di samping kiri ini kita cari folder yang kita buat tadi di public HTML. Nah, kita cari folder yang kita buat, yaitu contoh RDM seperti ini. Kita klik. Nah, di sebelah kiri ini, nah di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus dulu. Hapus. Nah, ini itu kita upload file atau folder RDM yang telah kita download tadi. Klik upload, kemudian cari file RDM yang kalian download tadi. Nah, ini kita klik, kemudian open. Nah, kita tunggu beberapa saat. File kita akan diupload ke dalam hosting kita. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, kita klik go back. Nah, filenya akan sudah masuk dalam folder contoh RDM. Nah, langkah selanjutnya kita ekstrak, klik kanan, kemudian kita pilih ekstrak file. Nah, kemudian close. Jadi di sini filenya kita sudah ekstrak. Nah, file yang kita upload tadi sudah bisa kita hapus agar tidak berat. Kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah masuk pada menu cPanel kembali. Jadi kita ganti versi PHP-nya. Pastikan versi PHP yang digunakan adalah 7,2. Jadi dia itu terletak di menu select PHP version, ada di sini. Kita klik. Nah, di menu ini yang pertama adalah pastikan versi PHP-nya itu adalah 7.2 di sini. Kemudian pastikan di sini Ion Cube Loader itu terchecklist seperti ini.
Jika tidak terchecklist, maka wajib kita checklist di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan allow URL fopen-nya. Itu di menu PHP Selector, kemudian masuk pada bagian option. Nah, di sini jika allow URL fopen-nya ini tidak terchecklist, maka ini wajib di checklist ya. Ini wajib di checklist. Baik, langkah selanjutnya kita tes yang telah kita buat tadi. Kita buat tab baru, jadi uji tadi contoh rdm dot nah untuk akses di tampilan RDM-nya itu sudah berhasil kita lakukan, namun belum memiliki database. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat database RDM yang kita buat sekarang. Jadi kembali kita ke cPanel, menu cPanel. Nah, kita akan buat database-nya di MySQL database. Ini MySQL database. Nah, kita akan buat database-nya. Misalnya nama database-nya adalah contoh RDM. Contoh RDM. Nah, kita create database. Nah, setelah berhasil kita go back kembali. Nah, kita turun ke bawah. Jadi di sini contoh RDM-nya sudah ada. Nah, kemudian kita buat user database-nya. Jadi nama username-nya itu kita samakan tadi. Misalnya jadi kita masukkan passwordnya. Nah, kita create user. Nah, setelah berhasil kita go back kembali. Langkah selanjutnya setelah membuat user, nah kita add usernya itu ke dalam database. Jadi kita pilih di sini contoh RDM yang kita buat tadi. Nah, akan kita masukkan ke sini contoh RDM. Nah, kita add. Nah, pada bagian ini jangan lupa di all prefile dicentang semua. Kemudian make change. Nah, setelah berhasil kita go back kembali. Nah, database kita sudah jadi seperti ini. Jadi pada bagian ini yang diminta adalah user database, nama database, dan password database. Jadi user database-nya tadi kita masukkan. Nah, ini user dan database-nya. Copy. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian nama database-nya. Nama database-nya sama tadi. Jadi pastikan kalian memasukkan data yang betul ya, yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan saat menghosting RDM. Jadi kita copy nama database-nya sini, kita paste. Kemudian masukkan password database yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita klik install. Tunggu beberapa saat. Aplikasi RDM sedang memeriksa atau sedang mengkoneksikan database yang telah kita buat tadi.
Nah, jika muncul seperti ini, maka proses penginstalan atau pengaktifkan RDM itu di hosting sudah berhasil. Kita tunggu beberapa saat, sedang mendownload update-nya. Nah, hosting ARD sudah berhasil. Seperti ini tampilannya. Jadi untuk langkah terakhir untuk masuk ke dalam aplikasi, jadi pastikan kalian sudah memiliki token yang diberikan oleh RDM pusat atau dari kabupaten untuk mengaktifkan RDM agar bisa digunakan oleh sekolah kalian masing-masing seperti ini. Jadi tinggal masukkan nama madrasah, token, sistem paket yang digunakan, password, dan ketik ulang password yang akan kalian gunakan. Baik, cukup sampai di sini apa yang saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.